Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kamelia Salsabila dari Prodi Magister Manajemen Inovasi dengan NPM 1071052400019. Di sini saya akan menjelaskan tentang disruption dari buku pertama, itu buku yang berjudul Disruption yang ditulis oleh Bapak Renald Kasali. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Leadership, Disruption, dan Revolusi Industri. Yang pertama itu apa itu sih disruption? Nah, disruption adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama menjadi sistem yang baru. Nah, disruption ini berpotensi mengganti pemain yang lama dengan yang baru, menggantikan teknologi yang lama yang serba fisik menjadi teknologi yang digital, menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan terlihat lebih efisien dan juga bermanfaat. Nah, dalam bukunya Bapak Renald Kasali itu menyebutkan disruption itu adalah Uber era gitu ya. Nah, pada Agustus 2017 adalah bulan penentuan di masa depan perekonomian Indonesia dalam mengalami disruption. Nah, namun sejumlah pihak mengatakan penyebab utama disruption ini adalah minat daya beli yang menurun. Ternyata itu terlalu dini ya untuk mencetus bahwa minat daya beli yang turun itu adalah salah satu pengaruh disruption gitu ya. Ternyata bukan, tapi yang berevolusi adalah perpindahan cara beli konsumen dan apa yang dibeli. Nah, maka disruption lah salah satu pemicunya. Kita ambil aja contohnya dari Uber ya. Uber itu adalah taksi online kan, nah gitu. Jadi berpindah dari taksi konvensional menjadi taksi yang online. Kenapa sih disebut peradaban Uber gitu ya? Karena peradaban Uber contoh yang tak kasat mata gitu ya. Karena memang tak bertanda pengenal, nggak ada tulisan tuh Uber taksi online, nggak ada. Tapi mereka tuh kayak mobil-mobil pribadi lainnya gitu. Oke, mengapa tadi kita menyebutkan realitas lain ya, maksudnya ya, daripada menuding daya beli tadi. Nah, sedangkan pada bidang logistik itu ditemukan data-data bahwa perputaran uang dan bisnis non konvensional itu benar-benar ada gitu ya. Kayak beras, bahan-bahan pokok yang dibeli itu dari yang dibeli pedagang Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu udah bukan lagi di sentra-sentra tradisional, tapi mereka tuh udah beli itu pindah dari ke Tokopedia, ke Bukalapak, yang artinya tidak ngambil lagi tuh dari sentra-sentra konvensional. Maka terlalu dini menuding penurunan pendapatan penjualan itu karena daya beli. Tapi kita sudah berubah, teknologi berubah, platform ekonomi pun juga ikut berubah. Sini kita akan compare ya, dari peradaban yang lama dengan yang baru itu ya, atau peradaban Uber, kita nyebutnya model peradaban Uber. Nah, dunia lama dengan dunia yang baru, apa sih perbedaannya? Nah, dunia lama itu menggunakan time series atau linear. Jadi mereka tuh menggunakan data-data historical yang lama. Nah, sedangkan dunia baru itu udah menggunakan real time dan eksponensial. Jadi kalau real time itu data yang kita inginkan sekarang tuh udah terupdate banget gitu, karena real time ya. Jadi perbedaannya itu. Lalu di dunia lama itu udah ada namanya owning ekonomi atau ekonomi memiliki, menguasai dan integrasi. Sedangkan kalau dunia baru itu udah jadi sharing ekonomi berbagi dan akses. Jadi kalau misalnya kita menjadi pengusaha nggak harus punya gitu, tapi kita tuh bisa jadi sharing ekonomi, saling berbagi sumber daya gitu ya. Lalu kalau di dunia lama itu ada on the line ekonomi, menunggu lama pada antrean. Emang sih nggak apa-apa ya, cuma sekarang kan dunia udah digital banget ya, udah serba satset, sudah cepet. Nah, dunia baru itu udah on demand ekonomi, atau begitu diinginkan saya itu juga ada. Kayak misalnya kita mau nyari nih sepatu apa, ada nih di Shopee, di Tokopedia itu langsung kita mau tuh ada, cuman kita paling nunggu pengirimannya aja gitu kan. Lalu dunia lama itu ada supply demand yang tunggal, sedangkan kalau dunia yang baru itu supply dan demandnya itu udah berbentuk jejaring atau platform, jadi udah seluas itu gitu ya. Lalu dunia lama itu lawannya jelas. Lawannya jelas tuh gimana sih? Kayak Bluebird, Parahyangan kan jelas banget ya, kelihatan oh itu Bluebird, itu Parahyangan, mereka tuh kompetitor. Nah, tapi kalau di dunia baru itu lawan-lawannya tak terlihat. Contohnya apa? Tadi Uber tuh nggak kelihatan kalau mereka sebenarnya taksi, kelihatannya kan adalah mobil pribadi ya, padahal itu adalah taksi online. Nah gitu, makanya di dunia sekarang itu benar-benar lawan-lawan tuh sangat-sangat tidak terlihat.
Kita masuk ke game changing disruption ya. Nih warga-warga Eropa juga tuh sebenarnya udah agak-agak apa ya, udah agak-agak khawatir dan lebih protektif gitu ya, karena pembisnis Amerika tuh udah terlalu keenakan gitu ya, dengan dimudahkannya dan dimurahkannya barang-barang dari Asia yang mereka beli di Alibaba. Nah, contohnya Alibaba ini kan mendisrupsi dunia dengan mempermudah pencarian dan transaksi dari pemasok-pemasok dari berbagai negara Asia. Makanya kenapa murah gitu ya, karena mereka ngambilnya dari Asia. Contohnya Cina itu kan karena sumber dayanya yang banyak gitu ya, dan juga mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih, makanya lebih murah. Dan Amerika itu apa ya, terkecoh gitu, makanya terdisrupsi gitu ya oleh Alibaba. Nah, manajemen baru dan disruption mindset, kita mau ke sana ya. Nah, 5 pemicu gelombang disruption itu menurut Kragun dan Sweetman pada bukunya tahun 2016 mengidentifikasi 5 pemicu gelombang disruption yang terjadi sejak 1980, yaitu teknologi khususnya IT, lalu ada teori manajemen seperti metode baru dalam manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan, produksi dan juga bisnis, lalu ada peristiwa ekonomi. Nah, peran negara, bank sentral, fluktuasi demand, supply dan demand, lalu ada daya saing global dan geopolitik atau ketegangan antar wilayah. Nah, kita udah berubah ya dari tadi itu jadi jejaring atau platform. Nah, jadi yang penting itu sebenarnya bukan memiliki, tetapi kita tuh ada nggak sih akses pada barang-barang itu dan semangat saling menghidupi yang tadi disebut dalam sharing ekonomi. Nah, inovasi masih jadinya terdestruktif secara sekaligus gitu ya, menjadi kreatif. Oleh karena itu selalu hilang, mudah, lalu mati. Makanya kenapa sih kita tuh selalu terupdate gitu ya. Nah, ada iteration, membuat hal yang sama lebih baik atau pengulangan. Lalu ada inovasi, yaitu membuat hal-hal baru, dan disrupsi atau disruption, membuat banyak hal baru sehingga hal lama itu menjadi ketinggalan zaman kuno dan akhirnya tak terpakai lagi, udah nggak zaman lagi gitu ya. Nah, kita coba lihat dari klaim dari Clayton Christensen, yaitu yang menemukan teori disruption ya. Benarkah Uber dan iPhone bukan itu disruption? Nah, pada Desember 2015, nah Christensen ini secara spesifik menuduh bahwa Uber dan Apple bukan disruption, karena menurutnya disruption adalah inovasi yang awalnya diajukan menciptakan pasar yang benar-benar baru atau pasar yang lama tetapi pada kelompok low end. Nah, maksudnya pada kelompok low end itu dari bawah itu, jadi dari bawah gitu upgrade-nya gitu ya. Nah, namun Christensen mengakui Apple merupakan disruption innovation sejak iPhone menggunakan apps. Nah, gitu ya. Yang dikembangkan oleh platform atau jejaring pemasok yang menghasilkan konsumen maupun produsen. Nah, sejak itulah iPhone itu berubah mata rantainya dari yang linear, tapi udah linear lagi. Tapi Jack Ma itu bukan dari orang digital marketing, tapi itu dari guru bahasa Inggris. Tapi karena dianya itu berinovasi, jadi dia bisa membentuk Alibaba yang nggak punya store gitu ya. Lalu kita juga bisa lihat di Airbnb. Nah, dia itu tidak memiliki akomodasi satupun, tapi dia itu menjadi sebuah platform akomodasi terbesar di dunia gitu kan. Oleh karena itu kita membutuhkan disruptive mindset, disruptive leader, government, birokrat, marketing, dan juga disruption di action gitu ya. Ya, sekian penjelasan saya tentang disruption pada bukunya Bapak Renal Kasali di bab 1 yang judulnya Lawan-lawan tak terlihat. Semoga materi itu bermanfaat, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.